Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Kakek Profesor. Ya, pada kesempatan kali ini Kakek Profesor kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Semangat ya! Pagi hari ini Kakek Profesor akan melanjutkan membahas tentang pelajaran di kelas 5. Tema 9, subtema 3, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang kedua. Sudah siap belum anak-anak untuk belajar? Seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama kita belajar, dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa materi. Di antaranya kita akan belajar tentang materi ciri bahasa iklan pada media cetak, ciri karya seni rupa daerah, fungsi karya seni rupa daerah, dan yang terakhir, jenis karya seni rupa daerah. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak dapat menemukan informasi baru dan juga pengetahuan baru yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk bekal masa depan anak-anak semuanya. Yuk, yang pertama kita bahas tentang ciri bahasa iklan media cetak. Agar dapat menarik perhatian khalayak atau pemirsa, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Ada 4 ya, perhatikan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Artinya apa? Walaupun singkat, bahasanya itu pilihannya yang bagus, yang dapat dimengerti, dan juga jelas. Percuma singkat, tetapi malah tidak bisa dipahami. Artinya, singkat, padat, dan jelas di sini adalah mudah dipahami dengan baik. Nomor 2, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Anak-anak masih ingat kan beberapa contoh kata yang menggunakan bahasa sugesti? Misalkan, ya, dengan memakai produk ini, kalian akan dapat apa? Misalkan itu ya. Intinya ketika kita mendengar atau membaca kalimat tersebut, kita akan mempengaruhi perasaan kita terhadap produk atau jasa tersebut. Jadi lebih tertarik, itu sugesti namanya, lebih percaya. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi yang positif. Nah, di sini ada 2 ya, ada konotasi positif dan konotasi negatif. Tentunya iklan yang baik harus menggunakan kata yang konotasinya positif ya, yang baik-baik saja katanya ya. Misalkan bagus, cemerlang, hebat, enak, lezat, seperti itu ya. Nah, nomor 4, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Kalau masalah singkat, jelas, dan menarik sudah pernah dijelaskan. Lalu bagaimana objektif dan juga jujur? Nah, di sini mungkin anak-anak pernah melihat iklan yang terlalu kelihatan tidak jujur ataupun objektif. Yang paling terlihat adalah contoh iklan, misalkan obat ya. Lagi sakit gigi, begitu minum obat langsung sembuh. Padahal kan butuh proses. Lagi sakit kepala, begitu minum obat langsung sembuh.
Kan tidak mungkin seperti itu juga, perlu proses. Ya, termasuk iklan-iklan hand body lotion, kan nggak mungkin misalkan sekali oles, 2 kali oles langsung membuat kulit jadi putih. Ya, jadi nggak seperti itu. Isinya iklan harus tetap objektif, jujur ya, tidak berlebihan, harus apa adanya, katakan yang sebenarnya. Itu ciri bahasa iklan. Sekarang coba perhatikan, ini kakek punya contoh iklan media cetak, coba kita lihat berdasarkan nanti cirinya ya. Akan kakek tampilkan di sampingnya cirinya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Ini kelihatannya sih panjang, tetapi memang kata-kata yang dipilih di sini kata-kata yang bagus ya, kata-kata yang mempengaruhi kita. Contoh, Totota termurah, New Alvanzari di stok. Nah, ini stoknya ada, free hadiah tanpa undian, DP murah, mudah data bisa dibantu, harga dan servis terbaik, seperti itu ya. Jadi cukup singkat, padat, dan jelas. Hanya memang ada beberapa yang diulang-ulang lagi. Misalkan sudah tertulis ready stock, ini tulis ready stock lagi. Ini agak kurang efektif di situ ya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Ini contohnya ada ready stock, artinya kita nggak usah menunggu, barangnya sudah ada ya. Harga, servis terbaik, itu juga akan mempengaruhi kita ya. Bisa tukar tambah, apalagi free hadiah tanpa undian. Wah, pasti sangat menarik bagi kita ya, memiliki nilai sugesti yang tinggi. Berikutnya ada menggunakan kata konotasi positif ya. Di sini kita tidak menemukan konotasi negatifnya ya. Lebih banyak konotasi positifnya terutama ya. Misalkan ada free hadiah ya. Terus ada ready stock, termurah ya. Terus berikutnya isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Sudah mencukupi ini ya. Berarti iklan Totota termurah ini ya boleh dibilang sudah cukup memenuhi ciri-ciri bahasa iklan media cetak. Nah, sekarang kita akan mencoba mengingat kembali tentang campuran. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang unsur dan senyawa yang termasuk zat tunggal, sekarang kita akan kembali mengingat lagi tentang campuran. Ya, di sini coba kakek profesor akan memberikan ilustrasinya. Coba amati segelas air gula. Gula tercampur sempurna dengan air sehingga campuran antara gula dengan air tampak jernih. Berarti dalam hal ini gula tercampur rata dengan air. Termasuk campuran apakah peristiwa ini? Berikan penjelasannya. Jelas ya, termasuk campuran homogen. Kenapa? Karena gula dapat tercampur sempurna dengan air. Campuran dapat menyatu dan tampak jernih. Itu merupakan semua adalah ciri-ciri dari campuran homogen. Gitu ya. Soal berikutnya, cobalah amati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Apakah pasir dapat larut dengan sempurna sehingga larutan terlihat jernih? Tentu tidak, bukan. Nah, termasuk campuran apakah peristiwa ini? Termasuk campuran heterogen. Kenapa? Karena pasir tidak dapat tercampur sempurna dengan air. Ya, campuran itu berwarna keruh dan ini merupakan ciri-ciri dari campuran heterogen. Nah, diingat ya, campuran itu ada dua, homogen dan heterogen. Oke, kita lanjutkan lagi. Seni rupa daerah. Apa sih itu seni rupa daerah? Perhatikan, seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa misalkan karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, kain songket. Sementara karya seni rupa 3 dimensi contohnya adalah ukiran kayu, keramik, dan juga patung, relief tentunya. Nah, sekarang coba perhatikan ini contoh-contoh karya seni rupa daerah. Ada batik Cirebon, ada batik Pekalongan, batik Semarang, kan banyak sekali ya. Ini 2 dimensi. Ini contoh 3 dimensi. Gambar ukiran kayu dari Jeporo ya, Jepara, Jawa Tengah yang terkenal. Dan yang terakhir ada gambar gerabah Kasongan dari daerah Yogyakarta yang sangat khas. Nah, lantas bagaimana ciri karya seni rupa daerah? Jadi secara umum karya seni rupa daerah memiliki ciri sebagai berikut. Yang satu, nomor pertama, bersifat kedaerahan. Jika kamu melihat karya seni itu pasti akan mengingat suatu daerah. Itu cirinya ya. Yang kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, misalkan mengandung simbol-simbol dan bermakna. Seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, dan kebutuhan sehari-hari.
dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan, ya. Terus yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Nah, itu cirinya dari karya seni rupa daerah, ya. Sekarang fungsi karya seni rupa daerah. Nah, ada dua, ya. Ada fungsi individu dan fungsi sosial. Sebagai fungsi individu, sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak, bahan, dan juga teknik. Sedangkan fungsi sosialnya sebagai media pendidikan untuk mengajar, ya, sebagai media hiburan, ya, misalkan ada yang pameran batik, wayang kulit, dan sebagainya, atau refreshing. Sebagai media komunikasi, ya, karya-karya seni rupa daerah mengandung makna yang memang bisa dikomunikasikan dengan daerah lain. Dan sebagai media keagamaan, tak jarang juga karya seninya itu digunakan di acara-acara agama tertentu, ya. Itu fungsi karya seni rupa daerah. Nah, sekarang yang berikutnya ada jenis karya seni rupa daerah. Ada seni rupa murni dan juga ada seni rupa terapan. Apa perbedaannya? Kalau seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Yang penting indah, yang penting cantik dulu, baru fungsinya belakangan. Contohnya lukisan dan patung. Lukisan dan patung kan itu semata-mata fungsinya hanya untuk pemandangan, untuk dilihat. Ya, berbeda dengan seni rupa terapan. Kalau terapan itu mengutamakan fungsinya, namun tetap juga mempertahankan segi keindahan. Contohnya batik. Batik sebagus-bagusnya harus bisa dipakai, ya. Fungsinya bisa untuk baju kita. Ada ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Ini ada beberapa contoh, ya. Misalkan lukisan. Lukisan ini memang cuma ditempel, tetapi nilai keindahannya, ya, kita bisa mengamati itu luar biasa sekali. Berikutnya ada contohnya yang karya seni rupa terapan. Misalkan ini ada gerabah, ya. Gerabah itu coba perhatikan, misalkan itu untuk vas bunga. Kalau cuma kayak gitu ya kurang menarik. Jadi selain memang keindahannya dapat, bagus, juga memiliki nilai fungsi. Misalkan gerabah tersebut sebagai tempat menaruh makanan, jajan, minuman, ataupun vas bunga, dan sebagainya. Nah, anak-anak, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Kakek Profesor pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga semangat dalam belajar. Karena ingat, masa depan ada di tangan anak-anak semuanya. Sekian dari Kakek Profesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.